Anda siapa? Assalamualaikum. Murid Surya Kusuma. Dari mana asal Anda? Saya murid Alam Alam. Sebelum saya memastikan apakah memang benar ini makam beliau. Iya, Lalu di sampingnya kan juga ada beberapa makam, itu makam siapa? salah satu itu murid-muridnya. Murid Alam Alam. Satu Dan lagi, sudah keluarga. kenapa muridnya dimakamkan dekat beliau? Saya tadi murid Syekh Siti Jenar. Setelah beliau tidak ada, saya berguru pada murid Alam Alam. Kenapa Anda memilih kemudian Karena makam? dia Alam Alam orang yang sangat sakti madraguna dalam penyebaran Islam khususnya di wilayah Cirebon. Memangnya dulu beliau sudah beragama Islam? Ya, Kalau saya boleh tahu memang asal beliau itu dari mana sih? memang dia bukan asli dari Cirebon, tapi dia sengaja untuk menduduki wilayah Cirebon. Dulu beliau menyebarkan agama Islam ini memang sama siapa saja? Banyak. Saya mengenal beliau setelah dia sedang menyebarkan di Cirebon. Itu sebelumnya Sunan Gunung Jati apa sesudahnya? Itu saya tidak tahu, karena mengenal beliau sudah ada Kanjeng Sunan, sudah ada Mbah Pu. Terus apa yang Anda tahu? Kenapa disebut Ki Alang-Alang? Pada waktu beliau cerita, karena dulunya wilayah Cirebon ini yang diduduki banyak sekali alam-alam. Makanya dia babat menjadi satu tempat yang dinamakan sebuah padepokan, sebuah pesantren untuk mengajarkan ilmu keagamaan. Siapa yang memberi julukan itu? Masyarakat setempat dan murid-muridnya. Hanya sebuah sebutan, Berapa lama Anda mengabdi pada beliau? hanya 1 tahun. Tadi juga saya mendapatkan informasi bahwa Sultan Sungsang adalah penantinya. Tanggal Cakrabuana. Cakrabuana adalah Mbah Uwu. Setelah dan saya pun mengenal sebentar, kemudian saya pergi ke Jawa Timur. Ada hubungannya dengan Ki Gede Alang-Alang? Yang mungkin setelah sepi saya tidak mengenal dan tidak tahu Ibu Alang meninggal. Terus saat Anda setahun bersama beliau, sosok beliau itu seperti apa sih yang Anda tahu? Satu beliau memang seorang tokoh yang sangat luar biasa dengan keilmuannya. Kan saya pernah tahu itu Ki Alang-Alang. Terus ada Mbah Pu Cirebon. Itu antara Ki Anda dan Mbah Cirebon itu seperti apa? Ada ikatan emosional, kekerabatan saudara atau seperti apa? Kalau Ibu Alang beliau hanya sebatas pendatang. Sesudah dia itu mengenal sosok Mbah Pu Cirebon, sempat berguru atau seperti apa? Hanya sebatas teman dan bersama-sama menyebarkan ajaran-ajarannya. Nah, beliau tahun berapa ketika mengenal di sini? 541 Masehi. Terus bukannya udah 1000 nih? Itu yang saya tahu. Memangnya dahulu kalau memang Anda bersama beliau tahun berapa Anda sama beliau itu waktu itu? Yang saya tahu gitu. Banyak murid-murid yang ketika Anda belajar sama Anda itu banyak. Berapa banyak? Kamu jangan mata-mataan itu makan bareng. Kenapa? Udah nggak apa-apa, mereka itu tanggung jawab saya, ya. Karena saya datang sini baik-baik. Nah, ketika sama Mbah Pu Cirebon itu pernah ada ketemu obrolan-obrolan yang lain atau tidak ada? Pada waktu itu saya sudah pergi dan tidak menjadi muridnya. Dan setelah saya belajar dari Syekh Siti Jenar, saya ingin melebur dosa di sana. Saya hanya menimba ilmu pembelajaran 2 kalimat syahadat. Orang kalau saya jadi dia tidak pernah dipelajari. Syekh Siti Jenar mengajarkan terhadap saya tentang apa jati diri manusia itu yang berwujud dengan pembelajaran alif dan sod, Apa itu maksudnya? untuk mencari keutamaan Allah dengan mempelajari sifat 20. Baju itu kepada apa? Nah, saya cari jati diri saya sendiri. Tapi apakah memang Anda akhirnya menemukan jati diri Anda? Makanya saya belajar kepada siapa saja, siapa jati diri saya sebenarnya. Ajaran saya Siti Jenar dengan ajaran Gede Alang-Alang itu kan tidak jauh berbeda. Tidak, Syekh Siti Jenar mengajarkan tentang ma'rifatullah, tentang pembelajaran sifat Allah. Yang saya tahu, guru besar saya Syekh Siti Jenar tidak mengaku Tuhan, cuman hanya mengatakan bahwa Allah itu adalah dekat. Udah sama Gusti Allah, lebih dekat daripada Gusti Allah. Wujud. Walaupun dia mengatakan guru besar saya, "Firman engkaulah Gusti," bukan berarti beliau mengatakan dirinya Tuhan. Ingat, itu yang saya tahu. Nah,
Terus kenapa ketika mengatakan Anda ketika ajaran seksi terjadi itu benar, kenapa Anda langsung lari ke sini ke Cirebon untuk berguru kepada Ki Gedalangan? Bukannya Anda teruskan saja di sana? Karena saya ingat dengan sebuah potongan hadis, tuntutlah ilmu dari semenjak kecil sampai tua. Nah, Anda bilang tadi beliau itu dari Mesir ya? Dari mana? Beliau banyak. Enggak, saya bilang beliau dari Mesir. Nama asal dari mana sih sebenarnya? Saya tidak tahu. Sama sekali. Pada waktu saya ke sini, beliau sudah ada di sini. Emang kalau dari perawakan seperti apa beliau di situ? Tidak bisa digambarkan seorang tokoh ulama besar. Kenapa nggak bisa? Karena keagungan dan penghormatan saya terhadap ulama besar saya. Nah, Ki Gedalangan itu punya istri tidak? Pada waktu itu saya tahu memang sudah ada. Siapa istrinya beliau? Saya hanya bisa menyebut umum. Tidak boleh menyebut seorang orang tua atau guru kita dengan sebutan nama. Terima kasih. Assalamualaikum. Masih penasaran? Mediumisasi kami lanjutkan.